dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Salam jumpa saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita sekalian untuk kembali merenungkan firman Tuhan, mengajak kita untuk memahami panggilan Allah dalam hidup kita, untuk mewujudkan kasih dan segala kebaikan Allah di dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di satu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaslah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam renungan harian santapan jiwaku hari ini kita mendengar kisah Yesus memanggil para murid, mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Saudara-saudari, kita akan merenungkan poin per poin dari Injil hari ini. Pertama, ada satu peristiwa di mana Yesus memanggil ke-12 murid. Saudara-saudari, ketika Allah mengambil suatu inisiatif untuk memanggil kita, memanggil manusia, sesungguhnya Allah sedang merencanakan satu rencana yang besar dalam kehidupan manusia. Allah ingin menyatakan kuasanya atas dunia ini melalui manusia sebagai partnernya, sebagai teman. Ketika Allah memanggil, ada satu tujuan yang ingin disampaikan Allah. Ada satu pesan yang ingin dikatakan Allah, agar kita mampu untuk menyatakan pesan itu dan menyampaikan pesan itu kepada dunia. Yang berikut, ketika Allah memanggil ke-12 murid, di sini menunjukkan apa? Allah ingin bekerja sama dengan manusia. Allah ingin menggunakan manusia sebagai sarana pertobatan, sarana berkat, sarana cinta Allah, sarana untuk menyatakan keindahan kerajaan Allah di dunia ini. Ketika Allah memanggil, bagaimana respon? Tentu hal yang terpenting bahwa ketika Allah memanggil, Allah ingin menyatakan sesuatu. Hanya orang yang merespon, menanggapi, dia dapat mengetahui, mengerti apa rencana Allah di dalam hidup ini. Injil hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah ingin bekerja bersama kita. Allah ingin menggunakan kita sebagai partnernya, sebagai teman dalam karya pewartaan. Allah ingin agar kita semua menikmati kerajaan Allah itu. Yang berikut, ketika Allah memanggil, Allah memberikan kita sesuatu yang penting dalam hidup ini.
yang memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, yang memberikan sesuatu kepada manusia sebagai satu kekuatan. Kekuatan untuk mampu membangun kehidupan Allah dan kerajaannya di dunia ini. Tenaga berarti satu kekuatan. Kuasa adalah satu otoritas. Otoritas yang bukan berasal dari dunia, tetapi otoritas keilahian yang berasal dari Allah. Inilah yang membedakan antara otoritas dunia dan otoritas surgawi. Otoritas surgawi adalah sesuatu kebijaksanaan Allah yang mau dinyatakan kepada dunia agar manusia mengalami kehidupan yang damai dan keselamatan yang sejati. Kekuasaan untuk senantiasa menguasai kehidupan dunia teristimewa untuk membawa setiap orang merasakan betapa tentram, sejahtera dan damai di dalam Tuhan. Oleh karena kuasa itu akan mengusir setan-setan, akan mengusir roh-roh jahat, akan menyembuhkan orang-orang sakit dan membebaskan semua orang sakit dari penyakit. Dan yang paling penting dari kuasa itu adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang berikut, Yesus mengingatkan kita tentang makna menjadi murid. Menjadi murid berarti kita selalu mengarahkan kekuatan kita, pikiran kita, jiwa kita kepada Sang Guru. Kita harus mengerti apa yang disampaikan Sang Guru. Kita harus menerima pesan Sang Guru. Dan kita harus mengandalkan Sang Guru. Yesus berkata, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Mengapa? Sebab Yesus sudah memberikan kita sesuatu, yaitu tenaga dan kuasa. Tenaga dan kuasa untuk mampu kita menerima sesuatu. Ini luar biasa. Sehingga Yesus mengatakan, jangan sampai kita terjebak. Terjebak oleh karena apa? Kita sudah menerima kuasa surgawi. Tetapi kalau kita membawa tongkat, bekal, roti, uang, baju, itu adalah gambaran duniawi. Jangan sampai kita terjebak di dalam gambaran duniawi ini. Akhirnya kuasa ilahi Allah, kuasa surgawi, perlahan-lahan menjadi redup, dan hilang. Maka Yesus mengatakan, jangan sampai kita dikuasai oleh sesuatu yang bersifat duniawi. Dan terakhir, Yesus memanggil kita untuk senantiasa pergi menjelajahi, pergi untuk menguasai, pergi untuk menyatakan Injil Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Atau dengan kata lain, kita dipanggil untuk membangun kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.